in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di surah Al-Baqarah, praktek menerjemah ayat 141, begitu ya? Iya. Ya. Ayat 141 terakhir ya Ustaz, 142 sekarang. Ya, berarti sekarang kita di 142 ya, di sayaqulu sufaha'u minan nas. Iya. Ini sudah juz 2 nih, Bu? Iya. Oh, juz 2 ya. Jadi kita ini sudah melewati 70% bahasa Al-Qur'an. Masya Allah ya Ustaz. Yang bersusah payah sudah mesti dia kuasai 70%. Ya, kalau bersusah payah, beda kalau tidak bersusah payah. Mana bersusah payah? Setiap kata dicari di kamusnya itu bersusah payah. Jadi dia tahu prosesnya. Itu. Ya. Dia tahu prosesnya, ini apa katanya, turunannya, apa artinya, bagaimana menerjemahnya. Mesti dia kuasai 70%. Insya Allah. Insya Allah. Tinggal kita mengais yang 30%-nya nih. Jadi siapa nih mau nih ayat 142? Ya. Monggo. Ini panjang-panjang ini, 143 juga panjang. Iya, Bu. Bu Nining boleh, Bu Nining? Ya, Bu. Bu Nining. Ya. Ayat 142, Bu Nining. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu akan berkata as-sufaha, kata benda orang-orang bodoh, minan nas, dari di antara manusia, ma apakah, wala apakah apa yang, walahum memalingkan mereka, an dari kiblatihimul lati, kiblat mereka, alati yang kanu dahulu mereka alaiha berkiblat kepadanya. Kulillahi, kul katakanlah lillahi al-masriku, milik Allah timur, wal maghrib dan barat. Yahdi, dia memberi petunjuk, man siapa yang, yasha'u, dia kehendaki, ila kepada sirotim mustaqim, sirotin jalan, mustaqim orang-orang yang lurus. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, orang muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sayaqulu, ya. Sa-nya artinya akan, ya. Sa-nya.
Sanya artinya akan. Yaqulu berkata. Sayaqulu akan berkata. Siapa yang berkata as-sufaha'u? As-sufaha itu akar kata dari safih. Ya. Safiha. Dari safaha, safiha. Safaha. Ya. Ya. Jadi safaha itu atau sufaha itu jamaknya safih. Ya, safih mufrad, sufaha itu jamak. Apa maknanya? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang akalnya. Minan nasi, di antara manusia. Ma apakah atau apa yang wallahum memalingkan mereka. Walla artinya memalingkan. Sebenarnya kalau artinya waliya itu artinya asalnya kan waliya ya. Waliya itu artinya memegang jabatan. Ya, misalnya waliyal khalifata, memegang jabatan khalifah. Waliya. Wali ya Ustaz. Wali ya Ustaz. Wali, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya waliya Umar bin Al-Khattab khalifatan ba'da Abi Bakrin As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab memegang jabatan khilafah setelah Umar bin Khattab memegang jabatan khilafah setelah Abu Bakar. Waliya. Nah, begitu dikasih tasydid jadi walla. Artinya dua. Walla apa artinya? Walla itu artinya bisa memberikan mandat jabatan. Walla. Tapi juga bisa artinya berpaling. Walla. Sama dengan tawalla. Tawalla memegang jabatan atau berpaling. Itu bahasa Arab. Makanya dilihat konteksnya ya. Lihat konteksnya. Ya, hal-hal yang ya satu kata tapi artinya itu bisa sangat jauh banget. Iya, betul. Satu kata. Makanya memang mesti berhati-hati ya berbicara Al-Qur'an ya, karena satu kata itu terkadang mewadahi banyak makna. Begitu kata itu mewadahi banyak makna, kita harus berhati-hati ini konteksnya apa ini. Kalau salah, wah udah bisa berantakan. Ya. Ada misalnya tulisannya ya, tulisannya itu alif nun ya, tapi nggak ada titiknya, berarti itu dibacanya anna. Nah, ketika dibaca anni itu artinya sesungguhnya aku. Padahal kalau dibacanya anna karena tidak ada titiknya, maka dibacanya maka artinya adalah dari mana? Ya, misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ara'aita rabbaka?" Apakah kamu saat Mi'raj itu melihat Tuhanmu? Nah, beliau menjawab, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang sangat tebal. Bagaimana mungkin aku atau anna dari mana saya bisa melihatnya? Ya. Itu seperti pertanyaannya Nabi Zakaria kepada Maryam. Jadi anna laki hadza? Ini buah-buahan ini dari mana kamu itu? Anna dari manakah laki kamu punya hadza buah-buahan ini? Di musim dingin kok ada buah-buahan yang dipetik di musim panas. Musim panas datang kok buah-buahan aneh banget. Ya, buah-buahan yang adanya di musim dingin ini dari mana ini? Anna. Baik. Itu kalau dibacanya anni akan salah. Ya, biasanya yang bersentuhan dengan teks hadis nih, dia bisa tergelincir kalau salah baca.
Ya, misalnya nurun anni arahu. Cahaya Allah itu bahwa saya melihatnya adalah cahaya. Tuh, akhirnya Allah diterjemahkan sebagai cahaya. Cahaya itu Allah, cahaya yang tebal. Ya itu keliru itu, sudah syirik ya dengan terjemahan yang keliru. Tuh, asalnya apa? Asalnya baca yang salah. Ya, baca yang salah dalam bahasa Arab itu bisa fatal sekali. Ya, fatal sekali. Baik ya, jadi itu kata walla ya. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulu akan berkata as-sufaha'u orang-orang yang bodoh, orang-orang yang akalnya terbelakang. Minan nasi dari manusia. Ya, siapa ini? Orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrik Mekah saat itu ya. Apakah yang wallahum memalingkan mereka an dari qiblatihim. Qiblatihimu, qiblat mereka. Allati yang kanu mereka telah ya, mereka telah atau mereka dulu alaiha di atasnya. Apa yang memalingkan mereka berpaling dari kiblat yang dahulu? Ya, qul katakanlah Muhammad, lillahi milik Allah lah. Al-masyriqu timur wal maghribu dan barat. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan qul, itu artinya jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Respon dari kata-kata itu dari Allah langsung. Nah, itu artinya urusan kiblat bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan menetapkan kiblat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul dikatakan qul, katakanlah. Supaya faham bahwa Rasul bukan itu ketika menghadap Ka'bah sebagai kiblatnya itu karena keinginannya sendiri, enggak. Enggak ada itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bikin hukum, tidak pernah bikin syariat. Kenapa? Karena asy-syari'u huwallah. Yang membuat syariat itu adalah Allah. Yang membuat aturan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul enggak tahu apa-apa itu. Ya, diajari oleh Allah melalui Jibril. Gitu. Ya. Tuh, fungsinya kata qul tuh. Ya, untuk mengisyaratkan kepada kita semua, kepada orang Yahudi, Nasrani, seluruh dunia manusia, bahwa urusan kiblat ini bukan urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi urusan Allah. Perintahnya itu bukan perintah dari Rasul, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masalah yang penting itu urusan kiblat. Katakanlah Muhammad, lillahi al-masyriq wal maghrib, milik Allah itu timur dan barat. Ya. Jadi dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam asbabun nuzul tuh waktu posisi ada di Mekah. Jadi di Mekah posisinya ya. Ini Baitul Maqdis ini. Jadi Rasul ini Ka'bah, Rasul salatnya menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Begitu ke Madinah, Rasul menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah dibelakangi. Madinah ada di utara kan? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup lama itu. Kalau nggak salah 18 bulanan. Itu salat menghadap Baitul Maqdis. 18 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis salat lihat ke langit ke atas. Hatinya gundah, pengen menghadap ke Ka'bah. Tapi tidak berani minta. Ya, kenapa? Karena ini ya urusan Allah, itu hak prerogatif Allah itu untuk menentukan kiblat di mana.
Tapi karena sebagai manusia ada perasaan itu, pengen minta nggak berani. Ya, gitu tuh asalnya tuh. Ya. Baik, nanti kita akan lihat ya, bagaimana itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perilakunya saat itu ya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Yahdi, dia memberikan hidayah man kepada orang yang, karena ini objek penderitanya atau maf'ul bih. Yasha'u, ia kehendaki. Allah memberi hidayah kepada yang ia kehendaki, ila kepada siratin, jalan mustaqimin, yang lurus. Jadi apa tuh fungsinya tuh kata itu? Ya, itu semacam pengumuman dari Allah bahwa urusan orang taat tidak taat itu ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang itu tidak mau ikut kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti tidak dapat hidayah. Ya, orang Yahudi mengatakan, ini agama apa ini? Kemarin menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Mekah itu. Menghadap ke Ka'bah. Jadi mereka tertawakan itu. Mereka jadikan ini bahan ejekan. Orang-orang kafir Mekah juga jadikan ini sebagai bahan ejekan. Ya, ini agama, kalau orang sekarang ngomong agama sontoloyo, ya ini agama yang tidak ada konsistensi, tidak punya komitmen, dan seterusnya, macam-macam lah. Tuh. Tapi kenapa Allah katakan mereka itu adalah sufaha, orang-orang yang lemah akal, orang-orang yang sempit akalnya, karena mereka kira bahwa itu urusan Nabi Muhammad, padahal itu bukan. Satu ya. Terus yang kedua, berkenaan dengan orang-orang Yahudi, mereka tahu sebenarnya itu wahyu dari Allah. Ya. Mereka tahu betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang suka berdusta. Ya, mereka tahu betul. Ya, bahwa urusan kiblat itu bukan urusan seorang nabi. Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah nabi. Ya, tapi mereka harus sembunyikan itu. Harus sembunyikan. Kenapa? Karena mereka ada kedengkian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita lewat ya dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Jadi yang ikut hidayah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut ganti arah kiblat ya banyak. Ya, orang-orang yang beriman semua begitu dikasih tahu ganti arah kiblat, mereka langsung taat. Ya, tapi ini hebatnya tuh strukturnya ya. Sebelum peristiwanya terjadi sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Ya, kiblatnya belum dipindah, tapi Allah kasih tahu dulu nanti akan ada yang mengatakan. Ya, orang-orang bodoh mengatakan kenapa kiblatnya dipindah. Jadi begitu terjadi kata-kata itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya gambaran, nggak kaget. Ya. Samanya seperti orang mau diuji. Ya. Orang mau diuji. Ujian itu kan berat. Sebelum ujiannya datang, dikasih solusinya dulu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau mau minta tolong kepada Allah, banyak puasa, banyak sholat. Kenapa puasa? Menurut Ibnu Abbas, sabar yang sesungguhnya itu terjemahkan dengan baik di dalam puasa. Di dalam puasa, itu orang harus berpuasa dari yang halal sekalipun.
Nasi yang tadinya boleh menjadi haram saat puasa, nggak boleh. Ya, mata mesti dijaga jangan maksiat, telinga dijaga jangan maksiat, mulut dijaga jangan maksiat. Itu puasa tuh. Dan sholat, karena sholat itu saat sholat kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mengadu nasib kita mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah. Hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan dengan sholat bisa diselesaikan. Terus Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu solusi kan? Solusi yang Allah kasihkan. Baru Allah kasih tahu wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan ada berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan apa tuh? Berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau tertimpa musibah mulutnya dijaga. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita hanya kepada Allah akan kembali atau pasti kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang pasti dikasih rahmat yang agung, dikasih kasih sayang yang agung dari Allah, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang memperoleh hidayah. Jadi sebelum diuji dikasih solusi dulu. Kayak ini ya, sebelum Nabi Muhammad dicaci maki berkenaan dengan kiblat, dikasih tahu dulu solusinya. Ya, samanya seperti kita sebelum kita mati sudah dikasih tahu kan beritanya. Surga, neraka, bagaimana caranya masuk surga, caranya masuk neraka, semuanya dikasih tahu oleh Allah. Itu tuh tandanya apa itu? Tandanya Allah tuh adil. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Adil, Allah jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Sudah dikasih tahu, kamu mau masuk neraka gampang caranya. Mau masuk surga juga gampang caranya. Kamu tinggal pilih. Nah, pilihan itu adalah takdir. Jangan berbuat jahat mengatasnamakan takdir. Ya, karena berbuat baik pun juga takdir. Kamu mau berbuat jahat juga takdir. Ya, nanti akan ada hukuman. Begitu. Gitu ya. Antisipasi ya Ustadz. Antisipasi. Luar biasa nih ya. Baik, sekarang kita di ayat berapa? Ustadz mau tanya.